Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut ibadah pada saat ini. Mazmur 100 ayat 4-5 mengatakan, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun." Mari dengan berdiri kita naikkan pujian baginya. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Oh, seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima
Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh besar kasih dan karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau mengizinkan kami hari ini untuk merasakan kasih setia Tuhan. Maka dari itu Tuhan, untuk memulai segala sesuatunya, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami agar mampu memahami dan juga meresapi setiap firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Dan juga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang akan mendasari perenungan kita hari ini terambil dalam Amsal 16 ayat 9 yang berbunyi, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah dan langkahnya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap kita pasti punya rencana dan impian. Entah itu pendidikan, pekerjaan, hubungan dengan keluarga, dengan teman, dengan pasangan, masa depan, atau usaha-usaha yang akan dilakukan hari esok. Biasanya kita membuat rencana-rencana yang tersusun dengan penuh harapan dan sedetail mungkin. Dan lalu kita berpikir dengan strategi usaha keras dan perencanaan yang matang, semuanya pasti akan berjalan dengan baik dan lancar. Tapi seringkali di tengah-tengah proses perjalanan itu, kita selalu dibentrokan dengan realita bahwa ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi di lapangan. Apa yang kita susun dengan matang biasanya selalu berbeda, tapi ada juga yang sama. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita ingat bersama ketika setiap peristiwa dalam hidup kita yang sudah kita rencanakan dengan baik terkadang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, kita harus mengingat bahwa Tuhan juga memiliki kontrol penuh atas hidup kita. Amsal 16 ayat 9 ini mau mengingatkan bahwa ada rencana kita versus rencananya Tuhan. Walaupun kita bisa berpikir dan merencanakan segala sesuatu dengan baik, tapi tetap keputusan akhir ada di tangan Tuhan. Banyak mungkin dari kita yang pernah mengalami peristiwa yang tidak terduga atau rencana yang gagal. Biasanya ketika kita hendak merencanakan liburan dengan keluarga atau teman. Minggu depan ya kita pergi ke satu tempat, ayolah. Tapi ketika hari H, semuanya gagal, semuanya sibuk, dan semuanya punya kepentingan masing-masing. Dan begitu terus terulang dan terulang. Tapi suatu ketika tidak direncanakan kapan akan berlibur, hanya diajakin, ayolah kita berlibur, kapan? Hari ini, ayo kita pergi. Dan akhirnya rencana itu pun terlaksana. Mungkin kita sempat berpikir, kenapa ya sesuatu yang tidak pernah direncanakan selalu berhasil. Tapi ketika direncanakan dengan matang, tahu-tahu gak pernah berhasil. Apa yang harus saya lakukan? Dan apa yang harus kita kerjakan? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang perlu kita kerjakan dan usahakan adalah bagaimana kita mau belajar berserah kepada Tuhan. Itu adalah salah satu pelajaran terbesar dalam iman percaya kita, yaitu belajar menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa
Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita, maka menyerah bukan berarti kita pasrah atau berhenti berusaha, Tuhan saja yang kerjakan, tidak. Tapi sebaliknya, kita tetap bekerja keras, tapi dengan hati yang mau terbuka untuk mengikuti kehendak Tuhan. Hati yang mau dituntun, hati yang mau berproses dengan proses yang sudah Tuhan tentukan. Tuhan mengetahui lebih dari yang kita tahu. Tuhan melihat lebih jauh dari apa yang kita lihat. Dan menginginkan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan selalu punya rencana yang baik, meskipun menurut kita itu selalu saja tidak baik. Tapi mari kita mau belajar berserah kepada Tuhan dan bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Meskipun Tuhan yang menentukan langkah kita, tapi Ia tidak bekerja sendirian. Tuhan ingin kita berjalan, melangkah, bergerak selalu dengan kesadaran bahwa Tuhan yang memimpin arah kita, langkah kita. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam rencana hidup kita, kita akan merasa damai karena tahu bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada Dia yang turut bekerja dalam setiap pengambilan keputusan untuk pendidikan, untuk pekerjaan, untuk hubungan, untuk masa depan. Mari kita tidak hanya berpikir apa yang akan kita dapatkan, apa yang kita akan terima, tapi bagaimana kita diajak untuk berpikir apa yang dapat saya berikan dalam segala sesuatu yang akan saya lakukan ke depan. Jemaat Tuhan yang terkasih, jika saat ini kita merasa rencana kita tidak berjalan seperti yang kita inginkan, ingatlah bahwa Tuhan melihat jauh ke depan dan memiliki rencana yang baik dan besar untuk setiap kita. Tugas kita adalah tetap berdoa, setia dan berusaha sambil menyerahkan arah hidup kita kepada Tuhan. Semoga kita semakin mempercayakan hidup kita kepadanya dan percaya bahwa setiap perjalanan hidup kita dalam kendali Tuhan yang sempurna. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita dan mendorong kita untuk percaya pada rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami ketika Engkau mengarahkan perjalanan hidup kami dengan sangat baik. Tuhan, tolong ajarilah kami untuk selalu menyerahkan kehidupan, setiap peristiwa yang akan terjadi esok ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan diri kami. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan karena kami tahu berjalan bersama dengan Tuhan ada damai sejahtera dan sukacita di sana. Tolong kami Tuhan dan ingatkan kami selalu bahwa segala sesuatu yang kami rencanakan tetap keputusan akhirnya berada dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami Jemaat GKI Gatot Subroto mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jemaat GKI Kebonjati yang ke-100. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun untuk GKI Kebonjati yang ke-100. Terus berkarya menjadi berkat bagi sesama, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hidup
bibitku menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Itulah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Perkenalkan, saya nama Koko Kurniawan, bergereja di GKI Kebonjati. Pada tahun 1996, saya ikut katekisasi karena saya mau menikah. Dan pada saat itu yang mengajar saya itu Pendeta Henoh Senoh almarhum, yaitu menanyakan sama saya, "Kok kamu ikut katekisasi mau nikah ya?" "Iya, kalau nggak nikah enggak. Saya punya pemikiran, kan kalau ngobrol sama pendeta kan harus jujur." Terus pada tahun 2008, saya itu ada kerinduan untuk melayani di gereja sendiri. Pada saat itu 2008 itu saya berdoa sama Tuhan selama kurang lebih 2 tahun. Ingin pelayanan di GKI Kebonjati. Pada tahun 2010 Desember, pada saat itu teman kami Pak Suherman Chandra mengajak saya untuk menjadi kolektan. Saya sangat senang sekali pada saat itu karena doa saya terkabulkan. Makanya saya siap untuk melayani dalam kolektan. Pada Januari 2011 itu saya mendapat kunjungan dari GKI Kebonjati, pendeta dan penatua 2 orang, berarti 3 orang ya. Saya tuh mikir pada saat itu, oh jadi kolektan aja sampai dilawat sama pendeta dan penatua. Saya juga istilahnya itu sampai seketat itu ya GKI Kebonjati. Pemikiran saya, kita itu kan cuman sebagai aktivis kolektan lah. Ternyata dalam percakapan itu, saya itu dipilih untuk sebagai penatua. Saya juga pada saat itu bingung karena hal yang tidak terpikirkan pada saat itu saya sebagai penatua. Karena sebagai kolektan aja saya udah bersyukur gitu ya bisa melayani di gereja saya. Saya juga nggak bisa menjawab pada saat itu. Saya juga minta waktu karena belum kepikir apa-apa karena saya juga harus berunding dengan istri dan anak-anak saya.
Pada saat itu kami juga berkumpul, pada pelawatan itu berkumpul beserta anak dan istri. Akhirnya saya juga bergumul atas permintaan dari GKI Kebonjati untuk melayani Tuhan sebagai penatua. Dan saya juga akhirnya setelah bicara sama anak dan istri dan berkomitmen bahwa kalau saya sebagai penatua berarti saya itu kalau ada rapat atau apa saya juga harus bisa mengikuti. Dan biasanya kami itu kalau misalnya pulang dari gereja, saya itu beserta anak istri itu pasti main ke mall, jalan-jalan. Dan pada saat kita juga sebagai penatua udah pasti nggak akan bisa, mungkin ada rapat atau pertemuan yang lainnya gitu. Dan ini merupakan satu anugerah bagi saya. Ternyata Tuhan itu baik sama saya karena saya dipilih sebagai penatua hal yang tidak terpikirkan bagi saya, dan saya menempati di posisi sebagai bendahara. Ini merupakan sebuah tanggung jawab saya kepada Tuhan dan kepada jemaat untuk mengelola keuangan gereja. Dan pada saat itu juga ternyata godaan bagi saya itu sebagai penatua itu sebelum dilantik ternyata besar. Karena pada saat itu Januari 2011 istri saya juga mulai pelayanan sebagai di paduan suara Efrata 1. Ternyata pada tanggal 8 Maret 2011 ternyata istri saya itu sakit. Sakit itu hal yang tidak terpikirkan bagi saya. Ternyata istri saya itu kena kuasa gelap. Dan saya itu pada saat itu juga bingung. Dan kami juga berdoa sama Tuhan, karena kita itu orang GKI kan tidak terbiasa dengan doa yang panjang-panjang. Makanya saya cuma berdoa itu doa Bapa Kami. Dan ternyata akhirnya pada Maret pelantikan, saya berserta istri dan anak-anak saya bisa menyaksikan saya sebagai penatua, ditahbiskan sebagai penatua. Dan saya bisa melayani Tuhan. Ini merupakan satu anugerah bagi saya bisa melayani Tuhan di gereja saya. Dan ini hal yang mujizat bagi saya. Terima kasih atas kesaksian saya. Saya bersyukur bergereja di GKI Kebonjati, saya bisa belajar lebih memperdalam lagi mengenai iman, belajar sabar, dan belajar memahami mengenai Kristen itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang sempurna. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami percaya bahwa setiap detik dalam hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Dalam setiap langkah, ajar kami untuk percaya pada rencana-Mu. Meskipun kami tidak selalu mengerti, kami tahu bahwa Engkau mempunyai tujuan. Dalam kebangkitan dan kejatuhan, kami ingin tetap setia. Berikan kami hikmat untuk melihat rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami ingin berpegang pada janji-Mu. Dalam ketidakpastian, kami akan terus berdoa. Kami percaya bahwa rencana-Mu adalah untuk kebaikan kami. Ajar kami untuk bersabar menunggu waktu-Mu dalam setiap ujian. Biarlah kami melihat keajaiban-Mu. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan semua rencana kami kepadamu. Amin. Salam semangat untuk anak muda GKI Kebonjati. Puji Tuhan kalau anak muda GKI Kebonjati bisa berkarya, bisa bekerja dengan leluasa, bisa
mengembangkan talenta untuk kemajuan GKI Kebonjati. Bersyukurlah 100 tahun GKI Kebonjati menjadi kebanggaan kita, menjadi tempat untuk memuliakan nama Tuhan. Hai anak muda, mari bangkit untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dan berkarya di ladangnya di GKI Kebonjati. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Cintai Tuhan di waktu kamu susah. Ayub 1 dan 42. Ayub orang yang baik dan mencintai Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberi begitu banyak berkat kepada Ayub. Tetapi ada hal yang membuat hati Ayub menjadi sedih. Pada suatu hari, ada seorang yang berkata, "Ayub, orang-orang jahat telah mengambil beberapa hewanmu." Kemudian seorang lagi berlarian. Dia berkata, "Ayub, beberapa ekor hewanmu terbunuh dan pembantu-pembantumu terbunuh." Kemudian seorang lagi yang lain datang pada Ayub. Katanya, "Anak-anakmu semua terbunuh." Ayub sedih sekali. "Tuhan memberikan semuanya ini kepadaku," kata Ayub. "Tetapi semuanya ini kepunyaan Tuhan." Kemudian Ayub jatuh sakit. Iblis melakukan ini semua untuk menyusahkan Ayub. Iblis ingin supaya Ayub berpaling dari Tuhan.
Kata Ayub, aku akan selalu mencintai Tuhan dan tidak akan meninggalkan Dia. Tuhan sangat mengasihi Ayub. Di waktu Ayub susah, dia belajar lebih banyak lagi tentang Tuhan. Tuhan memberkati Ayub. Dari cerita ini kita belajar tetap mencintai Tuhan di saat menghadapi kesusahan. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau selalu bersama kami, baik saat kami bahagia maupun saat kami sedang susah. Hari ini kami belajar dari Ayub, seorang yang tetap mengasihi-Mu walaupun hidupnya sulit. Tuhan, ajari kami untuk seperti Ayub yang tidak berhenti percaya kepadamu. Meskipun dia kehilangan banyak hal, dia tahu bahwa Engkau tetap baik dan setia. Ketika kami menghadapi masalah, bantu kami untuk tidak menyerah. Tolong kami untuk selalu berdoa dan bersyukur, karena Engkau adalah Tuhan yang menguatkan kami. Bapa yang baik, kami ingin memiliki iman yang teguh seperti Ayub, yang selalu mengasihi-Mu apapun yang terjadi. Ajari kami untuk sabar dan tetap percaya bahwa Engkau selalu punya rencana yang indah untuk kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami dan menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Harapan terbaik saya adalah membahagiakan papa, mama, dan papi saya. Saya ingin membalas semua kebaikan mereka kelak dengan saya belajar dengan baik, takut akan Tuhan, berdoa setiap hari, dan memiliki masa depan yang baik juga. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukurlah kita yang diberi kecukupan, bahkan kelebihan materi. Mari kita berbagi dengan sukacita kepada saudara-saudara di bulan Diakonia Misi ini, agar mereka juga dapat menikmati sukacita yang sama. Tuhan melihat kepedulian saudara-saudara dan memberkatinya. Amin. Halo, nama saya Kaila, saya kelas 6 di SDK Trimulya Kebonjati. Terima kasih GKI Kebonjati sudah memberiku kesempatan untuk bersekolah di SDK Trimulya Kebonjati. Dengan ini, aku bisa mewujudkan cita-citaku untuk menjadi koki. Saya Shalana Martiani, kelas 3 SMA. Saya tuh udah dibantu dari SD. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat GKI Kebonjati serta para donatur, camat, pembinaan,
bantuan dari saya SD sampai sekarang. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gwen. Saya kelas 5 dari SD Pelita Fajar. Saya sudah 1 tahun menerima bantuan anak sekolah dari GKI Kebonjati 100 Bandung. Terima kasih untuk jemaat dan donatur GKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adriani Prasetya, biasa dipanggil Adri. Nama saya Nana. Saya Sumiati atau biasa dipanggilnya Asyang. Saya ada bikin 4. Ada 3. Tadinya awalnya maunya 1 doang, mau coba-coba, tapi akhirnya jadi 6. Inspirasi sejalannya aja, pas ada bahan kira-kira kayaknya pengen bentuk di kipas-kipas, aku kipas-kipas dilipat-lipat. Saya pertama kali buat ini, kemudian ini, kemudian ini. Yang saya buat ini semuanya origami karena saya memang senang melipat-lipat kertas. Kusudama, ini kupu-kupu yang sedang berkumpul, dan yang ini karambola. Ya, kalau ini lingkaran-lingkaran. Karena momennya pas 100 tahun GKI di Warta disuruh jemaat untuk berpartisipasi membuat 100 pohon. Nah, termotivasi kemarin ini jadi ngambil kertas di sini 3 lembar untuk jadi pohon. Yang pertama, saya sangat bersyukur ada kesempatan ini sehingga kita semua warga jemaat punya kesempatan untuk ikut berpartisipasi. Ya, kalau bagi saya sebagai ungkapan syukur. Kemudian yang kedua, karena memang saya senang berketerampilan, merangkai bunga, berorigami dan keterampilan yang lain. Di sini saya sangat merasa senang gitu karena melihat teman-teman itu kreativitasnya sungguh luar biasa. Awalnya sih karena memang saya sebenarnya senang prakarya, cuman masih belajar gitu ya. Saya bikin 1, kok hasilnya nyenengin gitu ya. Jadi nambah 1 lagi. Terus ternyata Citin bilang perlu lagi yang kecil-kecil. Ya udah saya buat lagi, seneng banget jadinya, lucu. Saya punya kerinduan untuk lebih banyak lagi orang yang turut berpartisipasi di gereja ini, sehingga gereja ini bisa tumbuh. Kalau misalnya diperlukan untuk misalnya keterampilan origami atau apa, misalnya ada yang mau belajar, saya siap untuk berbagi gitu. Saya bersyukur Tuhan beri talenta untuk bisa melakukan di bidang itu di tengah keterbatasan mata saya. Mata saya kadang nutup, tidak bisa dibuka sama sekali. Tapi puji Tuhan, selama mengerjakan ini, Tuhan tolong untuk saya bisa melakukannya sampai selesai. Dan sebenarnya kalau ini kan dikerjakan di rumah masing-masing. Misalnya sekali-sekali juga dikerjakan secara bersama-sama di sini, juga saya rasa bagus gitu untuk bisa saling lebih mengenal. Kalau di sini kita berpartisipasi apapun pasti berguna ya, pasti di welcome oleh semuanya. Jadi jangan ragu-ragu untuk memulai. Mari kita bareng-bareng mulai. Pasti kita diterima di sini. Awalnya saya juga malu ya, takut hasil karyanya nggak bagus gitu. Tapi ternyata anak-anak bilang, ih keren mam katanya. Jadi pede aja bikin lagi. Ternyata semenyenangkan itu ya. Jadi saya pikir kenapa kita nggak coba. Tadi yang saya awalnya juga ragu-ragu, saya coba 1 ternyata oke gitu. Jadi ya, untuk yang jemaat yang lain mungkin bisa coba 1-2 dulu atau partisipasi di acara yang lain sedikit-sedikit, nanti lama-lama menyenangkan kok. Jadi jadi bisa berbagi ke orang lain, jadi berkat juga kalau orang lain seneng lihatnya ya. Ya, saya sungguh bersyukur gereja ini sampai di usia 100 tahun dan
harapan saya untuk gereja ini, semoga gereja ini Tuhan pakai bisa merangkul orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi mereka yang kurang mampu, bisa berbagi dalam bentuk mungkin ya ada materi atau mungkin selain materi juga rasa kasih, rasa kepedulian gitu terhadap sesama. Semoga jemaatnya lebih banyak, lebih aktif, jangan hanya orang-orang tertentu saja yang aktif, lebih biasa hanya datang ibadah, tapi sekarang mulai aktif untuk berpartisipasi menjadi bagian dalam gereja. Terutama selamat ulang tahun untuk Gereja Bonti. Walaupun saya di sini masih terbilang baru ya, saya pindah ke Bandung itu belum terlalu lama, tapi saya sudah merasakan bahwa kekeluargaan di sini oke banget gitu. Kami merasa diterima. Saya berharap sih gereja GKI Kebonjati ini makin bertumbuh, makin berkembang, menjadi berkat bagi semua orang, nggak cuma jemaat aja sih, buat sekitar kita juga, buat yang lain. Selamat ulang tahun untuk GKI Kebonjati, ulang tahun yang ke-100. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Selalu berkarya, selalu berguna bagi jemaat, bagi masyarakat, dan terlebih berguna bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semoga semakin banyak jemaatnya, semakin diberkati. Haleluya, amin.
Lansia GKI Kebonjati mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100 GKI Kebonjati. Wow, wow, wow. Halo, nama saya Maya. Hari ini saya mau membaca quotes. Dengan hidup seperti Yesus, kita menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi orang lain dalam kegelapan. Halo, nama saya Maya. Hari ini saya akan membaca quotes. Tindakan baik kita adalah cerminan kasih Yesus dan membawa terang dalam hidup orang-orang di sekitar kita. Halo, nama saya Maya. Hari ini aku akan membaca quotes. Tuhan menciptakan alam dengan kasih-Nya. Mari kita jaga dan cintai ciptaannya seperti Tuhan mencintai kita.